Casey pun dia sering banget menggunakan Julian. Kenapa? Funi apa yang tinggal dompet apa gimana? Enggak, tadi dia kayak ada yang lupa tapi yang apa lupa. ya? Oh enggak usah, dia udah jalan aja deh gitu. Kuncinya ketinggalan. Mobil ketinggalan. Pasti cari ada loh. Makanya dia balik lagi. Oh udah ada gitu. Lupa tutup pintu kali, kunci pintu. Saya pernah tuh udah turun naik lagi. Ya? Sama aku juga pernah udah kekunci kayak rasisio aja. Oh iya. Tapi di arah mid lane Kimi ya masih jadi jagoan, masih jadi reman pasti di mid lane. Selalu sih kalau ngeliat Kimi juga ya, apalagi dengan aerial domination, penetration yang bisa didapatkan dengan Kimi. Sejauh ini Meilin, sakit banget. One shadow, Casey. Masih diambil. 2 kali ya. Meilin di game pertama di game kedua tadi. Meilin. Bisa dapetin. Buset, dia berantem dalam rumput. Aduh. Nggak kelihatan tuh tadi nampolnya gimana, nangkisnya gimana. Iya, dua-duanya darahnya naik lagi. Iya. Ilalang semua tadi ketutupan, Bang. Waduh, kecicil deh. Tapi aman sih. Apalagi ngelihat dari mungkin di bottom lane akan berbeda sedikit, tapi hati-hati rotasi. Meilin siap. Hey. Not. Ayo Nami, mau dicicil dulu. Hey. Meilin tidak mau. Terbagi damage-nya sudah dengan tebel-tebel dikit. Harus sabar juga ya kan. Hilda Kove loh ini. Belum lagi bonusannya ada Julian nanti yang bisa tiba-tiba ikut. Iya. Tapi yang pasti Julian bisa dodge dari Shadow Kill loh dengan low cooldown banget. Enhance Sword. Itu jadi jawaban banget. Yep. Oke, topnya juga Cincau yang menjadi andalan jelas untuk gold laner milik Falcons, Vega Zoning. Dan freeze lane yang dilakukan oleh Cincau sekarang. Masih bisa dorong mundur memang. Tapi kalau kita melihat memang ini zoning yang bagus. Karena satu katapult gold seharusnya tidak akan bisa dimiliki oleh Shino. Dapat sih. Tapi Cincau. Dapat dia. Baik ya Cincau. Dia takut ada yang ganking sih. Ngelihat dari map yang kosong juga kan. Bisa jadi nanti ada serangan-serangan dan diadu kan Shino. Didorong. Oke, Cincau mendapatkan momentumnya satu terakhir. Solo kill. Ada satu Purify tadi kayaknya udah digunakan. Tapi itu udah bagus banget sih. Ya ini dia nih masa-masa kelamnya udah mulai nih kayaknya nih. Karena ada Merai yang mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya dekat Meilin. Namun turtle-nya berhasil lagi diamankan. Meilinnya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada Merai di bagian belakang berusaha untuk bisa mengejar. Sementara Tal masih level 3. Belum ada Tsunami Slam. Gak bisa diteruskan karena orange buff-nya. Ini akan menjadi bonus objektif lagi untuk Casey. Waduh nikmat banget dong. Gatot kaca kayak dapat enggak bisa ya. Sulit ya. Dua jungle. Ya, gak cuma orange, diambil juga Betrokursanya. Wow. 2 yang harus hilang sekarang. Jadi ini lumayan pincang untuk Meilin ya. Lebih unggul jauh untuk Julian. Dan ya untuk Casey. Ini berarti dari Falcons Vega mereka harus mengandalkan agar Cincaunya juga cepat jadi. Perfect. Tapi ini kejadian yang sama lagi masalah dari Hayabusa. Yang sulit untuk dia bertahan dari kejaran Hilda. Solusinya tadi gue pikir di Valen kan bisa lawan awal. Tapi kalau misalkan Loi, kayak butuh temen deh. Nah Tarbusian. Ada jungle lagi, ambil jungle aja sih mendingan. Dia nggak bisa dapetin kill juga. Apalagi yang datang Casey. Oh dimakan? Oke, langsung ditelan begitu saja dibanting. Bisakah dia menyelamatkan diri tapi masih bisa Casey-nya selamat. Malah membuat beberapa pemain dari Falcon terkurung. Masih berlanjut. Ada satu. Bagus banget. Traction pulse yang traction pulse-nya. Lagi dan lagi traction pulse. Agak kecepatan gak sih tadi Tal Om? Maksudnya tinggal tungguin Julian yang nge-skill kan? Iya, dan itu masih disimpan kan ternyata buat sword-nya dia yang sudah di-enhance tadi. Jadi visionnya mereka gak kelihatan. Ya oke, masih dengan sebuah tidal strike tadi ya. Merai masih bisa dipukul mundur juga. Tapi so far memang dari Navi PH mereka punya damage yang besar sih. Ini thanks to Casey. Jadi benar-benar bisa membawakan ya. Bagaimana cara untuk memaksimalkan penggunaan dari Julian itu sendiri di level 3. Oke. Jangan sampai nanti tiba-tiba ke bawah dengan tempo permainan yang diinginkan oleh Navi PH nih. Mereka harus tahu follow up damage-nya ada di mana. Ajak siapa yang bermain. Loi kayaknya kurang di awal deh. Waduh. Aman. Apa? Ya tapi retri dipakai ya. Iya, tapi ya total ikhlas lagi. Ikhlas lagi ya. Mereka ikhlas, kita yang nonton gak ikhlas. Wih, diversion. Oke, maka tuh sekarang mereka mencoba untuk bisa mengamankan pergerakan dari Casey dan gagal kembali. Waduh, traction pulse lagi, masih bisa lompat dengan tidal strike. Violet, masuk dalam rumputan. Wih, terlalu semangat. Terlalu semangat ini. Aman. Satu flicker ya informasi yang bagus banget pastinya. Tapi Falcon Vega dia kayak masih belum bisa ngelakuin apa-apa juga Om. Iya. Dari Falcon Vega ya terhadang atau mereka terhambat lah. Belum lagi dari Hayabusa yang memang nggak bisa dapetin terlalu banyak juga ya. Kayak dia di mirror di screen dengan Hilda. Waduh di atas, sakit banget dan Merai.
Spear of Destruction tadi berhasil mendapatkan langsung karena dari Cincau. Namun untuk sekarang coba lihat. Ada Tidal Strike dan juga Tsunami Slam. Dan Merai tidak bisa. Iya, bahkan di bagian top lane ini masih ke defense juga. Ada Funi bersama dengan Tal. Harusnya nggak bakal mudah untuk ditabrak. Nggak bakal mudah untuk dijebol dari turretnya. Dan hati-hati nih, damage rotation dari Lui itu sakit banget loh duality-nya. Dan Violet baru punya Radiant Armor ya. Sebuah item yang memang bisa menahan magic defense dari Kimi dan juga Julian. Tapi bukan burst. Dan jangan lupakan masih ada Moskov yang belum bergerak sama sekali. Moskov masih ada dan kita masih melihat damage ini masih disumbangsihkan. Itu dari Julian plus Kimi. Iya, dan ini harus tunggu late game banget sih kayaknya Om. Mereka ketinggalan hampir 3000 gold. Navi PH dengan hero-hero mid game-nya. Ini bisa menguasai loh Kimi, Julian. Pastinya lebih unggul. Dan Kimi Julian ini untuk early mid seperti ini kuat banget ya. Untuk di awal-awal dan di late game-nya nanti insurance mereka jelas Moskov. Ada 3 damager nanti tentang PPH. Belum ada jawaban ditemukan dari Falcons Vega sampai dengan sejauh ini. Meskipun untuk point kill-nya nggak banyak-banyak juga. Tapi lihat level dari Keishi sendiri akan menuju ke level 12. Seakan membalas apa yang terjadi di game pertama ketika dia menggunakan Baxia. Dan bahkan Rose Gold Meteor loh. Sebenarnya bukan kekebalan tubuh sih sekarang ya. Ya agak beda lah sebenarnya. Iya. Tapi ya ini nih, mereka mau coba ganking. Two-man ganking gak kuat sih. Gak cukup, apalagi Popheus nih. Not Ayanami yang nge-beat vision. Kayak bukan opsi yang bagus banget. Dan Turtle harus dilepas kembali. Mau tidak mau, suka tidak suka. Ya benar-benar kepegang sih sekarang Falcons Vega. Mereka belum bisa keluar dari tekanan ya yang diberikan oleh Navi PH. Dari Turtle-nya yang dipegang juga Tal ada di bagian atas. Tapi yang nge-follow up Tal siapa? Itu kayaknya nggak ada di Granger, bahkan belum punya damage sekarang. Oke. Sementara sekarang mau tidak mau. Talnya kepegang Ya. Oh kepegang Talnya. Di follow damage. Buset dia ada follow damage di bagian belakang. Keishi. Dan Speed of Destruction tadi. Hampir saja bisa mengenai. Karena pemain dari Gak Falcons cukup. Vega. Flicker sudah dikeluarkan. Damage-nya nggak cukup Om. Sebanyak itu tapi Om Merai. Oke, dan Merai kembali menjadi sang eksekutor di bagian belakang. Hilda menjadi mimpi buruk di hari ini. Ya hari-hari ya, ada Assassin, ada Wah, Hilda purple juga. buff dong sekarang. Ya, dan tadi kalau kita lihat Turtle orange, sekarang purple sudah mulai diincar oleh Navi PH. Oke, Cincau Apa? bisakah datang untuk bisa memberikan bantuan? Enggak sempat. Enggak. Cincau butuh item ini. Dia baru punya penetrasi aja. Yep. Skypicer masih kurang. Malefic seenggaknya. Malfigtor. Hanya Cincau loh yang unggul. Ya, Radiant Armor juga ada 2 Radiant Armor. Secara physical berarti magic physical damage akan sangat berasa sekali. Moskov bisa masuk juga secara tiba-tiba nanti. Bahaya sih ini Falcon Vega. Dan jangan lupa Falcon Vega mereka gak punya damage sama sekali sekarang. High ground pun gak ada Om. Hanya mengandalkan pasif damage ya berarti ya dari Loi untuk midnya. Terus Hayabusa yang masih dengan Hunter Strike juga nih. Belum ada Malfigtor atau Biodi. Makanya ini menjadi tanda tanya lagi nih Hilda. Yep. Apakah memang ini selalu menjadi mimpi buruk dari scene kompetitif ladies? Emang pada mau ngetes aja hari ini apa gimana Tes sih? ilmu ya. Dari masing-masing coachnya. Dan Hildanya memang nggak punya sesuatu sih untuk bisa dihentikan kali ini. Ya karena ngambilnya setelah Hilda di-pick loh, ngambil Hayabusa kan tadi. Ya Malfigtor itu dia. Mungkin sedikit jawaban lah ya. Malfigtor si Halbert gak sih? Ya, Membendung juga belum ada si Halbert, belum ada Glowing. Nah ini yang harus dicari sekarang. Mungkin Malfigtor yang kedua selesai di tangan Hayabusa. Penetration memang mereka punya, tapi efek heal, efek regen dari Hilda belum bisa dihentikan sementara waktu. Menunggu ya, seenggaknya Loi dulu nih. Soalnya kalau roamernya pakai Om, Luminous Ice, itu akan dimakan 1000 kali mungkin. Kan tipis juga kan, walaupun sekarang udah ada defensifnya tapi tetap aja menurut gua nggak oke lah ketika pakai Dominance di momen kalah gini kan. Gak terlalu tebal juga kan, concentrated. Diselesaikan juga oleh Keishi. Kekebalan tubuh bener Om. Ya tapi gak kekebalan banget, balik lagi bukan. Karena hybrid defense-nya cuma dari mana coba? Iya. Dia bukan fighter kan? Nggak mau Paruh sih. doang. Lumayan juga tapi wah Merai sih udah ada di posisi yang gawat darurat banget itu di sono. Udah posisi siap tempur tuh, siap langsung nge-sandwich sebagai belakang. Hehe. Merai sudah melihat targetingnya. Tapi Meilin harus mulai bergerak lagi menuju ke arah rekan-rekannya. Popheus nggak bisa sih. Tadi kita udah lihat damage yang kurang kan. Untuk makan ke arah Popheus dan dia pasti punya flicker juga tapi Conceal. Yakin nih? Oke, ini dia Tal mencoba untuk bisa bergerak maju. Sementara satu Dead Sonata tadi tidak akan membuat siapapun pemainnya gentar. Merai kena shuriken 2 kali nggak kurang. Ada shield malah tadi ketika dia masuk ke dalam rumput. Dan ya Lordnya mungkin akan menjadi milik Navi PH karena melihat gerakan dari Hayabusanya Meilin. Kayaknya nggak mau kontes. Show di atas.
Yap. Dan ini terlalu sulit sih untuk bisa konteks juga karena levelnya dari ini masuk ke wilayah permainan dari Navi PH. Yap, dan 4 ini mau gak mau mereka harus menahan, sulit banget. Tapi Spirit of Destruction tadi connect. Bahkan tuh sekarang coba lihat. Dan pergerakan tadi memang sudah semakin dalam lagi. Lord sudah berhasil diambil. Gak ada korban jiwa sih memang, tapi Lord didapatkan secara free. Mereka pun bisa untuk pegang kendali setup dari Lord, bakal berbahaya. Dan jangan lupa, Falcon Vega mereka nggak punya high ground defender pasti. Ya, dan yang aku mention tadi ya ini masuk ke wilayah Navi PH karena poin killnya lihat tuh 21. Lagi nih. Ini adalah kekuatan dari Regen PH. Poin kill yang sedikit di awal tapi dengan keunggulan gold yang akan sangat maksimal juga yang bisa mereka lancarkan. Hati-hati. Pulse lagi. Jangan sampai nanti tiba-tiba mereka mau coba makan siapapun, source damage-nya kurang. Dan itu menjadi opener untuk Moskovnya mungkin, untuk Julian dan Mirai. Ini udah bisa kita nobatkan menjadi rumput Mirai. Waduh. Camp loh dari situ. Iya, udah 3 hari katanya. Iya, padahal masih hari Senin nih. Weh, oke, Cincau. Bahaya banget Cincau. Ada merah di bagian belakang. Tapi untungnya Cincau masih berhasil menyelamatkan diri. Iya. Terlalu depan tadi ya, dia coba untuk defense Lord 2 ke flicker. Oke, traction pulse tadi connect ke dalam tubuh dari Viola dan Viola tidak bisa diselamatkan kembali. Bahkan tuh sekarang tahu siapakah akan menjadi target utamanya karena belum ada Tsunami Slam, tapi dia Tsunami Slam hanya saja merah sekarang masih berhasil kabur dan juga menyelamatkan diri kan tidak untuk waktu yang lama. Not Ayanami siap memberikan bantuan tapi tidak bisa tadi. Yep, 4.000 gold. Midnya terbongkar dan ini akan naik terus mungkin sampai inner turret juga yang bisa dibongkar nanti sekitar 6.000 gold. Cincau kena. Buset, Cincau masih berusaha untuk bisa menyelamatkan inner turret dan traction pulse. Hampir saya tadi korek tapi Funia menjadi korbannya. Yap, dan item dari Keishi tadi Windtalker selesai juga Winter Crown bahkan ada juga untuk Not Ayanami. Falcon Vega mereka benar-benar terdesak sekarang. Tadi kita melihat ya ketika join buat Moskovnya sudah mulai berasa tekanan dari Navi PH. Trinity udah jadi, bahkan udah menuju ke Wind of Nature nih. Ini membuat kayak ya Granger yang unggul gold dikit doang juga ini nggak bisa gimana-gimana. Tapi gue melihat winning condition yang sangat minim dari Falcon Vega. Mereka bahkan untuk makan depannya pun nggak cukup damage. Ya mereka butuh bantuan dari best turret damage tadi. Mungkin seperti ketika mengangkat dengan Tsunami Slam ya buat ke Hildanya. Tapi selain itu nih kalau mereka fight di luar dari base-nya mereka akan lack of damage. Wah ini Julian yang udah jadi 4 item bahkan Windtalker. Critical udah ada, Rose Gold juga, Concentrate, Energi. Sementara cuman ada Glowing. Udah ada Dominance lumayan satu dari Gatot Kacanya. Iya. Domi ya. Tapi lumayan, tapi kalau kita bicara Domi nih, berarti Gatot Kaca akan cukup vulnerable. Ini kena damage dari Moskov, gak ada physical defense loh. Iya. Domi pun ada defense-nya tapi tipis kan. Dan Moskov ini Purify. Dia nggak bisa untuk di counter lagi, udah nggak bisa dimakan lagi. Wind of Nature ini akan bikin lah Shadow Kill pun itu bukan lagi ancaman. Oke. Dan lumayan tertekan sebenarnya. Lord kembali muncul. Point kill tidak terlalu banyak memang. Weh, mendadak mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena satu player kah? Dan Casey berhasil dihancurkan. Spirit of Destruction numpang lewat. Masih ada sedikit waktu yang bisa diambil oleh Falcon Vega. Mereka bisa kembalikan keadaan. Tapi masih ada Winter Crown. Tidak bisa kah? Not Ayanami berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi SP-nya masih bertambah terus. Dan bahkan di tempat yang berbeda. Violet malah menjadi korban. Tapi Funi menjadi korban tambahan. Melina mencoba untuk masuk dan mengantarkan damage. Tapi masih telat. Ini malah Not Ayanami yang darah jadi banyak loh. Nambah darah loh dia tadi. Mau dibalikin lagi, Lord terbuka. Tapi gak ada retribution. Gak ada takutnya juga. Zoning out yang begitu baik, Lord free. Untuk Navi PH yang memegang kembali dari kendalinya. Benar kepegang semuanya Falcon Vega. Bahkan untuk menumbangkan Not Ayanami pun mereka mengalami kesulitan. Belum lagi untuk yang lain juga yang punya damage mumpuni. Dan kali kita lihat dari replaynya dulu mungkin lihat Not Ayanami nanti ya. Ini Spirit of Destruction memang miss. Tapi ketika tumbang ke isinya lihat Not Ayanami. Ada Winternya dan setelah itu tidak tumbang sama sekali ngisi HP. Ya lagi 1v1 versus Kalea Tal. Tapi kayak beda target gak sih ini Om? Oke tadi cincaunya diusir masalahnya. Iya masalahnya mereka bisa pilih juga mau kejar ke arah yang mana kan. Tumbang satu balikin nanti ya bareng-bareng. Kalau ngomongin soal Hilda ya punya damage tapi nggak sesakit itu juga kok. Iya, dan sekarang mereka sudah mulai berjalan. Ini kayaknya terkonsentrasi di mid aja nih ya. Ngebarengin buat Lordnya masuk. Oke. Top lane, mid lane, dual lane ternyata dan nggak ada high ground defense loh. Oke.
Sekarang Violet bagi tengah jadi orang terdepan. Bisakah mereka mempertahankan lagi Funi dengan segala daya dan upaya. Barusan Shadow Kill. Sudah terlihat dan hey, Merai berhasil dihancurkan. Bestara bagian atas masih selamat sejauh ini. Hanya Bestar di bagian mid lane dan diversion. Oke. Akan seperti apa lagi? Amore. Mereka berusaha dan berhasil mendapatkan Amore. Kesempatan terbuka bebas. Tapi sejauh ini Sinoa begitu berbahaya. Spiral Destruction langsung dikeluarkan dari Cicau. Dalam keadaan baik. Avatar Guardian langsung dikeluarkan pula. Tapi Shadow tercipta. Namun untuk sekarang Not Ayanami berhasil langsung dihancurkan pula. Dan mereka membuat pergerakan. Pemain-pemain dari Navi Page cukup tertahan tapi Tal berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tidak strike. Mereka mundur. Satu buah celah, satu buah cahaya untuk Falcon Vega muncul. Diversion dari Funi yang bisa mendapatkan point kill ke arah Amore. Tapi sayangnya Sinoa masih selamat dan Cincau menjadi korban. Ya, itu udah bagus banget tadi ya. Diversion yang right di spot yang tepat juga. Dan melihat Amore yang melompat ke tengah menjadi freebie tadi untuk pemain-pemain dari Falcons Vega. Ada hantu angka barusan. Hantu angka? Apa tuh, gimana? Hantu angka gimana Pak? Tadi ada hantu angka. Tadi yang gue bingung ya, tiba-tiba Immortal nih. Nah apa yang dijual? Oh enggak, memang item terakhir ya berarti tadi dari Cincau ya. Gue takutnya dijual item Om. Dan lagi-lagi diversion. Enggak. Tadi udah kelihatan juga kan. Bukan hal yang baik tadi untuk ikut. Tapi bisa dikejar ya. Masih ada harapan meskipun tadi agak sedikit skeptis ya. Karena yang ditahan di tengah sendiri tadi tuh masih di Not Ayanami. Dan tebel banget Povius lagi-lagi masih nge-buying time. Dan itu bukan target yang bagus dan maksimal untuk Falcons Vega. Pemilihan target nih sekarang buat Falcons Vega. Jangan sampai mereka bisa mengincarkan hanya kepada Povius yang memang selalu menjadi badan. Mereka harus bisa menargetkan mungkin ke Shinoa sekarang. Oke, pelan-pelan tapi pasti. Gold memang dipegang oleh Navi PH. Tapi lama-lama keunggulan Gold ini akan mentok. Akan sama-sama full item. Dan itu akan ada lagi kasus. Oke, Mortal. Beberapa sudah selesai juga dan lihat attack speed dari Keishi ya. Ya. Sudah sangat jadi sekali. Ini macro play bakal dihajar di sini nih. Diversion ke bagian belakang. Konsil. Keishi. Ini dia berhasil mendapatkan Keishi. Mereka harus berfokus untuk bisa mengatakan damage-nya. Tapi ternyata untuk kali ini Keishi-nya pun masih berhasil bisa menyelamatkan diri. Pertempuran besar terjadi. Bahkan terpisah dan gagal mendapatkan Keishi. Keishi yang selamat. Mereka dari Falcon Vega lain dalam keadaan sangat tidak baik. Tapi Non Ayanami udah berhasil dihancurkan. Tapi Tal tidak akan selamat lagi. Quad Shadow cukup baik. Violet berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada satu upaya tadi dilakukan. Tapi Avatar Guardian masih aman. Akan dicoba kah? Amore. Waduh. Ini sebenarnya target yang lumayan enak. Tapi low HP semua. Dan Lord mau tidak mau harus diberikan untuk ke Navi PS. Belum sempat di reset kayaknya tadi. Jadi bukan Lord Evolve seharusnya. Oke. Dan tadi juga targetnya ya masih di Julian yang masih punya Enhanced Sword. Yang dimana kalau Enhanced Sword ini nggak dipanis langsung. Pasti akan selamat. Dan tadi item build-nya juga item-item yang mumpuni untuk bisa nge-regen kembali. Masalahnya tadi Cincaunya gak ngikut Om. Kalau Cincau ngikut damage-nya cukup tadi. Lui doang yang dibawa. Untuk numbangin satu gak bisa ternyata. Kurang damage-nya. Tapi defensif nih balik lagi. Apakah masih bisa ditahan tanpa high ground defense? Ini lumayan penting sih. Ya ini dia. Cara positioning ini masih bisa kabur loh. Dan ada efek dari Rose Gold Meteor juga yang menyelamatkan Keishi tadi dan join team fight. Attack speed ada loh dia. Dan lumayan cepat tadi buat Keishi. Masa juga Winter cuma Not Ayanami aja yang jadi korban. Seperti Immortal juga ternyata dari Keishi-nya Om. Dan Lord mulai hadir dari mid lane. Oke. Sementara damage dihasilkan oleh Shinobu begitu berbahaya. Bahkan sekarang Lordnya pun udah mulai masuk lagi dalam area defense ini. Udah dibangun oleh Falcon Vega. Tapi Talnya udah gak kuat lagi menerima begitu banyak tombak masuk ke dalam tubuhnya. Sakit banget. Sinoa free di bagian belakang Sinoa. Speed of Destruction. Bahkan sekarang bestnya game satu sama. Kali ini tidak semudah itu untuk menumbangkan sang juara MWI di season kemarin.